senyuman ilahinya kepada dunia melalui senyuman-senyuman kita. Tadi beliau sudah menyampaikan salam nasional. Kita punya satu salam, yaitu kita toleh kiri dan kanan, memberi senyuman ilahi melalui senyuman kita kepada satu sama lain. Bapak Korwas, senyum. Ya, jadi belum buat, toleh dong. Sampai tunggu proyektor kita senyum kiri kanan, senyum. Senyum paling manis. Jadi cek mic. Semakin dekat mic-nya semakin hilang ya. Oke. Senyuman ilahi ya. Allah segala agama. Saya meyakini Allah tidak pernah menciptakan agama. Allah menciptakan manusia. Agama adalah hasil refleksi manusia atas relasi dengan Allah yang dia imani. Ini konsep yang kita pegang bersama. Allah menciptakan manusia, bukan menciptakan agama. Karena refleksi saya, kalau ciptakan agama, berarti waktu kita meninggal mestinya ada kriteria tertentu. Kalau Allah menciptakan agama, tapi Allah tidak akan pernah cek KTP you agama apa. Tapi apa yang kita lakukan kepada manusia yang memiliki daging dan hati seperti kita. Ini belum materi dong. Saya menghormati kita semua yang ada di sini. Terima kasih kepada Bapak Korwas yang sudah saling berkomunikasi dengan PLT Ibu Korwas dari Sumba Timur. Agenda kunjungan saya sudah seminggu sebelum 17 Agustus. Sudah koordinasi dengan Dinas Provinsi, dengan Sekretaris Dinas Provinsi, dengan Kabid. Tapi teman-teman saya di sana sibuk. Saya tidak suka mempersalahkan orang. Jadi tapi dari proses ini, karena saya juga kepala sekolah, sesuatu yang tiba-tiba tidak mudah. Tapi dari proses ini, Allah meyakinkan saya bahwa Sumba itu hebat. Saya terkejut kemarin dalam waktu tepuk tangan. Kemarin dalam waktu singkat aula penuh. Padahal Sumba Timur saya tahu 39 sekolah, SMA, SMK semua. Tapi penuh. Ibu Korwas sudah telepon saya malam. Ibu, Bunda, nanti yang hadir apakah hanya kepala sekolah? Saya bilang rugi dong. Bahwa dengan guru BPBK-nya, bahkan saya kirim saja guru-guru. Hanya kesian kamu punya anggaran. Saya bilang tidak boleh ada makan siang. Saya kalau beri materi tidak boleh ada makan siang supaya semakin banyak orang hadir. Tapi saya diingatkan tidak bisa. Kami di Sumba ini tidak harus ada makan siang. Akhirnya saya kena jebak oleh situasi itu. Ya, ini kabupaten yang unik. Saya beri materi 2 materi kemarin tentang karakter building dan manajemen sekolah. Di tempat lain hanya karakter saja. Ya, karena mereka todong bilang ada makan siang suster. Jadi tadi juga saya tanya, saya punya bapak ibu yang ini sampai jam berapa? Terserah suster. Bapak kepala SMK sama ibu kepala SMA negeri, terserah suster. Hebat sekali. Kaget-kaget kesini, ada tarian. Belum pernah orang jemput saya dengan tarian. Tepuk tangan ini Sumba Timur. Dahsyat. Lebih kaget lagi, kepala sekolah SMA Kristen, teman kelas saya penguatan kepala sekolah 2019. Saya bilang, ibu masih ingat? Sangat ingat dong. Kami kerja tugas sampai tengah malam, kumpul tugas. Ada teman-teman Kepsek bilang, aduh ini tekan komputernya di mana, tekan lontar, pergi tidur, saya pergi merokok biar kami kerja. Ada bagi kelompok. Ya, rasa bahagia itu semakin mendalam. Tambah lagi, saya duduk berhadapan dengan matahari. Tidak boleh pindah meja itu. Ya. Saya satu manusia yang tidak pernah kipas badan saya kalau ada panas terik. Saya tidak pernah kipas. Tidak pernah ada kipas. Orang lain berkeringat, kipas. Saya tidak pernah ada kipas.
Karena saya tahu semakin saya kipas semakin panas. Yes. Semakin saya berdamai, saya melihat panas terik itu adalah cinta Tuhan yang begitu kuat menusuk saya. Mengapa saya harus kipas? Tuhan terima kasih, karena bagi saya malam kita menciptakan listrik dari manusia, tapi siang listrik yang Tuhan Allah siapkan matahari. Malam tuh bulan. Kita merasa ya terlalu kecil, maka di rumah-rumah ada listrik. Tapi siang, Bapak Allah sudah siapkan listriknya. Jadi saya senang tadi ada di panas matahari, karena saya beri materi biasanya jalan-jalan, tidak bisa duduk di satu tempat. Sehingga saya toleh, ternyata saya punya sahabat Bapak Korban sudah kabur duduk di situ. Ya, jadi saya berterima kasih. Seperti biasa kami turun ya salam dari Bapak Gubernur. Saya perlu perkenalkan mengapa saya ada di sini. Apalagi teman-teman kepala sekolah, ada yang kami sudah saling kenal. Saya kepala sekolah, tugas tetap kepala sekolah di SMA Baktiar sama Omere Flores. Juga dalam kongregasi ada tugas sebagai dewan. Lalu gubernur mengeluarkan SK sejak Januari. Gubernur tidak mau, saya hanya duduk urus saya punya sekolah. Suster punya otak, apa yang suster lakukan keliling NTT untuk sharing ke teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah. Mengapa? Nama belum sudah tahu Ibu Marcelina toh? Ya. Nama lengkap saya Suster Marcelina Lidi. Tapi saya tidak kecil seperti Lidi kan? Dulu saya kecil seperti Lidi, sehingga sejak SD saya dipanggil Sapu Lidi, dibully. Sapu Lidi, ada yang panggil bilang Enau lagi. Sehingga saya itu menerima nama saya itu tunggu saya sudah lansia. Saya bilang, hei mama, mengapa beri saya nama Lidi, tidak nama lain lagi, kan lebih berharga. Tapi ibu saya katakan, saya asal dari Flores Bejawa. Kami pemberian nama itu ikut, kami matri. Kami di matrilineal. Jadi kami tidak ada bilang harus nama dari pihak bapak atau mama. Ya sebut tante saya, misalnya kami masih baby, bayi kecil merah, sebut. Jangan-jangan dia ini sebut nama tante, om, semua-semua. Kalau bayi itu beri reaksi batuk atau bersin, berarti itu dia setuju. Nah, mama saya katakan begini, mama besar, kakak kandungnya nama Wilhelmina Lidi. Ya waktu sebut yang lain aku tidak bersin, waktu sebut Lidi kau bersin. Jadi mau persalahkan siapa? You yang pilih, masih baby. Tapi itulah budaya, menyenangkan. SD, SMP, SMA, lalu masuk biara. Tahun 2000 saya studi filsafat di Ledalero, belajar filsafat bersama calon-calon imam. 4 tahun belajar filsafat. Setelah tamat filsafat 4 tahun mendampingi di formasi para suster. Setelah itu 2009 saya belajar teologi kitab suci di Roma. Tapi karena studinya dalam bahasa asing, belajar bahasa Inggris di Irlandia, lalu studi dalam bahasa Italia di Roma hampir 4 tahun. Cuma hampir 3 bulan tinggal di Jerman. Sudah karena studi kitab suci, jadi dapat rahmat pergi ke Israel. Jadi semua tempat yang di Alkitab sudah saya kelilingi karena studi kitab suci. Lalu 2016 saya membawa 4 peserta didik dan guru ke Australia, karena SMA kami kerjasama dengan SMA Sheridan College Sydney, Australia. Jadi anak-anak dari Australia dan guru datang ke sekolah saya, karena COVID program itu berhenti. Terus saya membawa anak dan guru ke Australia. Anak-anak masuk kelas, tinggal di rumah-rumah teman. Saya fokus studi banding tentang perpustakaan. Dan 2014 perpustakaan kami juara 1, 2021 yang lomba terakhir kami juara 1 NTT, finalis nasional, dan perpustakaan kami sudah terakreditasi. Perpustakaan. Ya. Mengapa sampai gubernur nekat?
Sejak 2020 saya bertemu gubernur menulis surat curahan hati dari rakyat. Refleksi saya, mungkin di tangan gubernur ini NTT akan maju lebih cepat. Refleksi saya waktu itu 2020. Karena orangnya keras, prinsipil, ya seperti yang kalian ikuti dan dengar. Lalu saya bertemu Bapak Gubernur dalam diskusi dengan staf khusus. Gubernur langsung bilang, orang ini harus kerja di staf khusus. Dan saya katakan tidak, kan kami orang biara. Saya bilang tidak. Selama 1 tahun saya sembunyi-sembunyi, bukan. Tapi 2021 saya pergi ikut pertemuan di Roma bersama 2 suster saya, pertemuan internasional selama kurang lebih 3 bulan di Roma, dan gubernur nekat menulis surat ke pemimpin kami, pemimpin seluruh dunia, orang Jerman. Kami anggota biara kami di seluruh dunia ada hampir 4.000-an di seluruh dunia, ada di 50-an negara. Pemimpin kami ada di Roma, dan gubernur menulis surat dalam bahasa Inggris. Nekat gubernur Laiskodat itu orangnya nekat. Karena beliau itu tidak repot dengan engkau punya status, engkau punya agama, tapi beliau melihat ya kalau orang ini bisa dipakai untuk membantu orang lain, lurus begitu. Dan heran tidak pernah terjadi ada orang biara bekerja di pemerintahan. Herannya pemimpin di Roma itu, pimpinan itu mengizinkan, dan SK keluar Januari, mulai Maret saya bertugas baru beberapa kabupaten, dan beliau mengatakan begini, dahulukan Kupang dan Sumba. Kemarin baru saya mengerti ketika saya bertemu dengan teman-teman, saya kunjung kurang lebih 6 sekolah kemarin, saya menjadi mengerti saya mengapa Kupang dan Sumba didahulukan. Potensinya sangat luar biasa. Kemarin saya kunjung ke setiap sekolah punya keunikan, punya kehebatan. Jadi kita pelan-pelan hindari ada sekolah favorit, ada sekolah unggul, tidak ada di mata saya. Tidak ada sungguhnya. Setiap sekolah itu hebat. Setiap sekolah, setiap guru, setiap kepala sekolah selalu berusaha memberi dari versi terbaik dirinya. Dan kemarin saya sudah beri beberapa rekomendasi, juga nanti sebentar tergantung dari proses diskusi kita. Sudah jadi ya proyektornya? Sudah jadi? Oke,